Wahabi dan Wahabi, di mana-mana orang berdebat tentang Wahabi. Sebetulnya ente tahu nggak Wahabi itu apa? Ente yang Wahabi beneran, ente yang ngaji Wahabi, ente tahu nggak Wahabi itu apa? Dan ente yang begitu anti dan benci dengan Wahabi, ente tahu nggak itu Wahabi itu apa sebetulnya? Ustadz, ente Wahabi, ente Wahabi, Wahabi itu apa, ente paham nggak? Anak kasih tahu ente apa itu Wahabi. Wahabi itu nisbah kepada satu gerakan dakwah di Najd, ya, di satu wilayah Jaziratul Arabiyah yang dipelopori oleh seorang ulama besar madhab Hambali, namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, marganya At-Tamimi. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa di antara umatku yang paling keras asyaddu ala dajjal, di antara umatku yang paling keras terhadap dajjal nanti di akhir zaman adalah mereka dari Bani Tamim, ya, yang bermarga At-Tamimi. Nah, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini ulama besar bermadhab Hambali di kala itu, ya, menganut madhab Hambali dan marganya At-Tamimi, dan berbeda pendapat dengan adiknya, dengan saudaranya, saudara kandungnya, dan itu wajar. Abang adik saling bantah, ya, secara ilmiah, ya, secara ilmu itu biasa. Jadi bukan argumentasi yang ilmiah. Oh, abangnya membantah dia, adiknya membantah dia. Itu bukan argumentasi ilmiah. Ya, antara abang dan adik, ulama dengan sesama ulama saling bantah secara ilmiah. Nulis kitab dengan kitab, risalah dengan risalah, itu biasa. Saya tidak sedang mau bicara untuk membela Wahabi, tidak. Karena saya dulu udah pernah jadi Wahabi. Kita bicara Wahabi secara objektif. Saya termasuk orang yang bosan, orang yang jenuh. Yang dibahas Wahabi, Wahabi, Wahabi. Imam besar IBHRS itu sampai detik ini aman, nyaman, tentram di negeri Wahabi, Arab Saudi. Ya, orang-orang yang anti Wahabi di Indonesia ini nyari makannya di Saudi. Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, ketua PBNU sekarang, ya, itu dari S1 sampai S3-nya makan uang Wahabi di Saudi Arabia. Ya, mendapatkan beasiswa dari negara Wahabi, dari kerajaan Wahabi. Jadi saya bingung. Nah, tapi kadang-kadang yang Wahabinya pun miring, ya, miring. Saya juga dulu pernah jadi Wahabi. Ya, semangat mengamalkan sunnah, tapi semangat juga menyesatkan orang, semangat juga membid'ah-bid'ahkan orang, dan ini nggak benar. Ya, maunya kita damai, kita bersatu, kita saling rangkul. Antum yang bermadhab Syafi'i, yang Asy'ari, dengan mereka yang berhaluan Taimiyah atau menganut madhabnya Imam Ibn Taimiyah, atau yang kita sebut dengan Wahabi, biarkan mereka beramal dengan madhabnya, biarkan ini beramal dengan madhabnya, jangan saling serang. Sekarang saya bicara tentang Wahabi secara objektif. Semua buku, semua risalah, ya, semua tulisan buku risalah yang bercerita tentang Wahabi, membantah Wahabi, yang menyebutkan bahwa Wahabi itu kelompok sesat, berbahaya, pembunuh dan sebagainya, ujung-ujungnya mengerucut kepada Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan namanya. Saya ulang sekali lagi, semua tulisan, semua buku, semua risalah, semua tulisan tentang Wahabi, yang kontra Wahabi, yang menentang Wahabi, yang tidak setuju dengan Wahabi, semuanya itu referensinya mengerucut kepada satu sumber, yaitu Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, seorang ulama besar yang alim, soleh, kita akui. Semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah melapangkan kubur beliau. Tapi untuk masalah Wahabi, perhatikan baik-baik. Saya sekali lagi saya katakan bahwa saya mencintai Sayyid Ahmad Zaini Dahlan karena beliau orang alim, orang soleh, orang berilmu. Tapi dalam kitab-kitab beliau, khususnya dalam risalah atau kitab beliau yang bercerita tentang Wahabi dan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, saya tidak setuju. Sekali lagi, saya tidak setuju. Perlu dikaji ulang kitab beliau. Khususnya dalam kitab
beliau yang berjudul Durarus Saniyah fi Raddi 'ala al-Wahabiyah atau Fitnatul Wahabiyah. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab beliau itu mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu mengaku dirinya sebagai nabi. Dan ini di mana? Nggak ada. Kalau nggak mau dibilang fitnah, ya ngawur namanya. Ya, di dalam masalah Wahabi saya tidak sepakat dengan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Karena tulisan-tulisan dan risalah-risalah beliau tentang Wahabi perlu dikaji ulang, perlu diteliti ulang secara ilmiah, argumentatif, dan akademis. Ya, bukan berarti kita membenci pribadi beliau, membenci personal beliau, bukan saudara, bukan. Nah, jadi beliau yakni Syekh Ahmad Zaini Dahlan atau Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah di dalam kitabnya Durarus Saniyah fi Raddi 'ala al-Wahabiyah atau dalam kitabnya Fitnatul Wahabiyah, saya lupa. Seingat saya beliau mengatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab, tokoh Wahabi, mengaku dirinya sebagai nabi atau mengklaim nubuwah. Ini nggak benar. Kita baca buku-buku Wahabi, kita baca buku-buku risalah-risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Beliau tidak pernah mengaku dirinya sebagai nabi. Dan nggak pernah dituliskan itu oleh Syekh Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki Al-Makki, ulama besar Mekkah yang dihormati oleh kalangan Nahdliyin dan para habaib yang ada di Indonesia. Ya, Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ya, beliau menuliskan kitab Mafahim Yajib an Tusahhah. Ya, beliau meluruskan pemahaman orang-orang yang mengaku Wahabiyah ini. Tetapi beliau tidak pernah mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi dalam kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Silakan dibaca. Nah, jadi semua kitab tentang Wahabi, semua buku yang anti Wahabi, ujungnya sumbernya adalah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Dan saya tidak setuju dengan beliau dalam bab ini, dalam masalah ini, saudara. Karena perlu diteliti ulang, perlu dikaji ulang. Sejak kapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi pernah mengaku dirinya sebagai nabi? Saya tidak membela, sekali lagi, ya, jangan disalahpahami. Kita berbicara dalam konteks ilmiah, dalam konteks ilmiah, syar'iyah, tarbiyah, ya, bukan saling benci, saling serang seperti orang-orang jahil, orang-orang bodoh di Instagram, di medsos sana, bukan. Kita bicara ilmiah, kita buka buku, kita buka kitab. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu memang syadid, keras, dan beliau memang dikenal fanatik madhab Hanbali, walaupun beliau mengatakan beliau tidak fanatik terhadap madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ada satu buku bagus, buku kecil, praktis, tidak terlalu tebal, ya, bagus, yang dituliskan oleh Kiai Haji Profesor Dr. Ali Mustafa Ya'qub MA. Saya ulang, buku kecil, buku praktis, ya, yang dituliskan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub LCMA rahimahullah, sudah meninggal. Siapa beliau? Ulama NU, kalau nggak salah pernah jadi Rais Am NU, kalau nggak salah. Ya, beliau adalah salah seorang imam besar Masjid Istiqlal dulu ketika beliau masih hidup sebelum wafat. Beliau menulis kitab bagus, menyatukan kita, bukan memecah belah kita. Dan beliau orang NU, bukan orang Wahabi. Beliau orang NU, beliau ulama NU. Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub MA. Beliau menulis buku Titik Temu Wahabi NU. Ini dia. Titik Temu Wahabi NU. Ini buku bagus, saya beli murah memang. Cuman berapa puluh ribu dulu. Tapi sulit sudah didapatkan sekarang, saudara. Ini buku saya mendapatkannya sudah sulit. Ada beberapa, bagi antum yang mau beli buku ini silahkan hubungi nomor di bawah ini. Insya Allah kita kirimkan. Kalau antum mau beli, alhamdulillah. Antum gak mau beli, gak usah banyak ngomong. Ya, antum mau beli, alhamdulillah. Untuk menambah wawasan antum. Titik Temu Wahabi NU. Yang nulis bukan orang Wahabi, yang nulis ulama besar NU rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmatinya. Oh, Ustadz, ujung-ujungnya jualan, ujung-ujungnya promosi. Suka kau syukur, nggak suka kau nggak usah lihat. Ya, nggak usah banyak cengkonek. Bagi yang mau beli bukunya silahkan hubungi.
supaya menambah wawasan antum daripada ribut Wahabi, Wahaboy saling serang terus. Ya, barakallahu fikum. Hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Saya sudah jelaskan tentang Wahabi secara ringkas. Ada baiknya, ada buruknya, itulah manusia. Ya, tapi antum harus ingat, Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj itu udah kenyang makan uang Wahabi di negeri Saudi. IBHRS, tahu ya IBHRS, sampai detik ini aman nyaman di negeri Wahabi Saudi Arabia. Nah, jadi jangan antum naik haji pun ke Saudi Arabia, dan ingat negeri Wahabi sekarang Saudi Arabia menguasai Haramain Mekah dan Madinah, dan Mekah dan Madinah dua kota suci yang tidak akan pernah diinjak dimasuki oleh Dajjal. Itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita bicara tentang Wahabi secara objektif, bukan provokatif. Ya, secara objektif, adil. Yang baiknya kita katakan baik, ada bagusnya. Yang tidak bagusnya kita tinggalkan, kita luruskan, kita kritik dengan ilmiah, dengan argumentatif. Ini ada buku yang luar biasa bagus menyatukan umat yang dituliskan oleh seorang ulama besar NU, imam besar Masjid Istiqlal dulu, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah, pakar ilmu hadis, Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub MA, imam besar Masjid Istiqlal, dengan judul Titik Temu Wahabi NU. Bagi yang mau beli silahkan, nggak mau nggak usah banyak ngomong. Ya, saya Maher At-Tuwailibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.